Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abadi dengan NIM 1920206049. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana proses pembuatan sebuah aplikasi pembelajaran yang berjudul Teorema Pythagoras. Sini yang telah saya buat sebagai berikut. Ini adalah tampilannya. Ini adalah halaman utama yang saya buat, saya desain sendiri. Kita coba kita runkan. Oke. Nah, ini tampilan utamanya. Kita klik indikator, maka akan timbul menu indikator. Kita kembali ke home, dan begitu juga dengan yang ke 5 menu ini, 5 menu di bawahnya. Kita coba ke latihan. Ini adalah latihan, dan apabila kita klik salah satunya, maka kita akan mendapatkan respon dari latihan tersebut, apakah salah ataupun benar, dan juga respon dengan pembahasannya. Kita coba. Nah, ini adalah responnya salah, dan ini pembahasannya. Kita coba kita nextkan soal yang kedua. Nah, ini adalah soal yang kedua, sama seperti soal yang pertama. Kita coba pilih salah satu, maka akan ada respon salah ataupun benar, dan respon 20 ternyata benar. Dan begitulah sedikit informasi yang dapat saya berikan tentang aplikasi yang saya akan buat. Saya telah membuat aplikasi ini, namun kita akan buat untuk yang kedua kalinya sebagai proses. Tidak seluruhnya tentu, dikarenakan ini banyak memakan waktu, dan juga slide-nya ini banyak. Seperti latihan saja itu 4 slide, belum lagi contoh soal dan materi. Baik, untuk yang pertama yaitu kita ke new project. Kita buat lagi, kita buat dokumentasi UAS. Dikarenakan saya sudah melakukan dokumentasi. Yes. Kalau kita ke new file, ini kita buat menu utama, atau kita buat menu sebagai halaman utamanya. Finish. Lalu kita desain sedemikian rupa. Intinya kita mendesain seluruh halaman yang akan kita tampilkan pada aplikasi. Lalu setelahnya kita masukkan coding. Ini kita klik kanan, lalu kita set layout, selanjutnya kita nulkan.
dan kita tambah background belakang. Kita tambahkan background belakang. Ini kita impor backgroundnya dari file di laptop. Ini saya telah menyediakan berbagai yang saya jadikan menjadi satu folder dari contoh soal, ikon, materi, dan yang saya perlukan sebagai desain untuk halaman utama maupun halaman-halaman selanjutnya. Dan next, finish. Oke. Ini adalah background. Ini kita susun. Lalu ini kita maksudnya kita ubah edit teksnya dan variable name-nya. Di sini kita ubah menjadi indikator. Yang ini kita ubah menjadi materi. Yang ini kita ubah latihan. Ini profil penulis. Ini kita ubah menjadi contoh soal. Dan ini adalah kita lihat rujukannya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Oke. Untuk variable name-nya kita ubah juga. Sini kita ubah kompetensi dasar. Ini kita ubah menjadi indikator. Lalu ini menjadi materi. Ini latihan. Ini kita ubah menjadi profil penulis. Dan ini kita ubah menjadi contoh soal. Oke. Lalu kita buat judul dengan label.
teorema Pythagoras. Oke. Ini masih belum berubah. Kompetensi dasar. Teks. Lalu kita edit teksnya. Di sini saya menggunakan yang kemarin untuk sama persis dengan yang saya buat, yaitu saya menggunakan Forte. Nah, ini yang saya gunakan kemarin. Kita tebalkan, lalu kita kita berkurang besar. Tolong. Oke, kita close-kan. Nah, ini adalah judul awal. Lalu kita dapat untuk semua tombol button ini kita juga dapat mengedit penulisannya. Namun di sini saya tidak akan terlalu banyak mengedit dikarenakan memakan waktu. Jadi seperlunya saja. Ini adalah menu utama. Nah, ini adalah yang saya buat kemarin. Tidak sama persis, mungkin dikarenakan backgroundnya berbeda dan penulisnya juga diedit untuk yang kemarin. Namun untuk yang saat ini kita hanya membahas tentang bagaimana proses pembuatan. Lalu kita masuk ke ini adalah yang pertama, menu utama. Selanjutnya kita masuk ke menu indikator. Kita tambahkan new file lagi. Kita desain yang menu indikator dan next. Ini kita buat indikator.
Lalu kita desain lagi indikatornya menggunakan label. Ini kita copy saja. Lalu yang ini menyelesaikan. Ini juga kita copy. Oke. Selanjutnya ini kita nulkan semua slide, kita nulkan. Nah, ini kita perbesar. Ini kita buat judulnya jadi indikator. Kita ubah juga variable name-nya. Tidak cukup. Kita edit. Lalu kita penulisan. Kita bolkan. Ini terserah pengeditnya. Namun di sini saya tidak terlalu. Hampir sama persis dengan yang kemarin. Lalu kita ubah backgroundnya dengan menggunakan label lagi. Kita pilih icon. Nah, ini saya telah menyediakan 3 background. Kita pilih background 1. Ini. Terus kita perbesar dulu. Ini adalah indikator. Dan ini adalah yang kemarin. Ini adalah yang sebagai percontohan, sebagai proses pembuatnya. Lalu kita tambahkan lagi sebuah tombol ataupun button home. Jadi kita tambahkan label lagi. Ini kita ubah home. Oke. Kita hapus teksnya. Lalu kita tambahkan icon gambar. Di sini saya telah menyediakan. Nah, ini icon home. Icon home saya download di Google.
Oh ini, oke. Kita ambil yang ini saja dikarenakan yang tadi belum saya potong, belum saya kompres, jadi kita ambil yang ini. Oke, dikarenakan tidak mau, kita upload ulang. Home. Sini kita coba menjadi Canon Black, Canon Full, icon. Kita ambil di sini saja.
Oke, dikarenakan ikonnya hilang, maka kita ubah menjadi nama saja. Sini kita ubah menjadi tombol, kita ganti namanya menjadi home. Home. Oke. Kita ubah penulisan saja. Tabelkan. Nah, ini adalah home. Nah, selanjutnya kita buat lagi, yaitu new file. Kita ubah menjadi kita buat profil penulis. Intinya kita desain semua yang akan dibutuhkan dalam aplikasi tersebut. Ini kita nolkan. Ini kita label. Kita import. Ini profil penulis. Nah, inilah profil penulis. Oke. Setelah profil penulis, yaitu kita file lagi, form, yaitu materi. Materi di sini saya mempunyai 4 slide. Sini kita import materi. Nah, ini adalah 4 materi. Sini kita import materi 1. Oke. Sebelumnya tentang materi dan juga contoh soal dan juga latihan, yaitu saya ambil dari ini, dari Word, lalu saya screen dan kita tempelkan ke gambar.
dikarenakan penulisan di dalam NetBeans itu sangat sulit bagi saya. Jadi ini kita buat menjadi gambar. Nah, ini adalah materi 1, lanjut kita buat dengan materi 2 dan sampai materi 4. Materi 2. Kita nurunkan lagi, set layout. Nah, ini adalah materi 2. Kita lanjut sampai ke materi 4. Intinya kita mendesain terlebih dahulu apa yang diperlukan di dalam aplikasi ini. Kita nolkan, lalu kita label lagi. Properties. Ini adalah materi 3. Materi 3 ini. Kita tambah lagi, new file lagi sampai ke materi 4, lalu kita akan coba masukkan coding. Kita nurunkan. Oke, kurang lebihnya seperti ini adalah dari indikator menu utama, indikator, profil penulis, dan materi. Untuk yang latihan dan contoh soal, nanti kita akan bahas lagi, dikarenakan kita akan masukkan coding terlebih dahulu agar bisa dipercepat. Dan indikator, ya kita masuk ke home.
Ini adalah menu utama. Selanjutnya kita masukkan coding, action. Oke. Di sini kita masukkan coding. Name variable-nya indikator lagi. Indikator dot set. Maaf, saya coding is set visible terus kita new dikarenakan ini adalah indikator, maka kita buat di sini indikator set visible true. Oke. Pada codingnya dulu. Set visible true. Set visible true. Oke, ada titiknya ternyata. Nah, ini adalah coding untuk indikator tadi. Kita coba kita runkan. Intinya codingnya hampir sama. Nah, ini adalah indikator kompetensi dasar materi contoh soal latihan dan penulis. Kita coba kita klik. Yang ini kita tidak bisa klik dikarenakan belum masukkan coding. Jadi kita klik indikator, maka secara otomatis akan timbul ke menu indikator. Untuk yang home-nya belum dapat kita klik dikarenakan kita belum memasukkan coding. Jadi kita masukkan coding terlebih dahulu. Ini kita perbesar karena tadi. Oke. Selanjutnya kita masukkan coding pada kompetensi dasar. Ini kita action. Sini hampir sama codingnya. Ctrl C, kita copy saja. Paste. Oke. Nah, kita lihat variabel
halaman selanjutnya, yaitu kita akan ke kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasar. Oke, kalau untuk kompetensi dasar belum kita buat, jadi kita tulis saja terlebih dahulu. Nanti kita akan buat kompetensi dasar. Dia akan tanda ini dikarenakan kita belum membuat slide untuk kompetensi dasar. Namun kita telah masukkan coding. Misalnya kita ke materi, karena kita telah membuat coding slide untuk materi. Kita paste. Paste. Oke, sini kita buat menjadi materi. Selanjutnya kita gariskan lagi, yaitu ke profil penulis. Ini kita ubah menjadi profil penulis. Oke, kita tutup lebih dahulu. Untuk selanjutnya itu contoh soal dan latihan. Maksud saya latihan kompetensi dasar dan contoh soal. Oke, kita coba kita runkan lagi. Nah, untuk kompetensi dasar masih belum respon dikarenakan slide untuk kompetensi dasar sendiri masih belum ada. Jadi untuk contoh soal tidak ada respon dikarenakan kita belum masukkan coding. Latihan juga begitu. Dan untuk materi, kita coba kita lihat. Nah, dia langsung ke materi yang pertama. Namun kita belum menambahkan untuk yang ke materi kedua, ketiga, dan keempat. Nanti kita akan tambahkan tombol button next di sini. Selanjutnya yaitu kita buat yang kompetensi dasar. Kita new file lagi, new file lagi. Sini kita buat kompetensi dasar. Jangan lupa kita nurunkan lagi. Lalu kita tambahkan label kompetensi dasar. Kita seperti Nah, ini adalah kompetensi dasar. Kita copy saja untuk materi yang di kompetensi dasar. Kita lihat yang telah saya buat.
Ini adalah kompetensi dasar yang telah saya buat. Kita copy, lalu kita paste di sini. Selanjutnya kita tambahkan background belakang dengan menggunakan label lagi. Nah, di sini karena kita telah ada background awal yang telah kita tambahkan, jadi kita tinggal menggunakan yang ada aja. Oke. Ini adalah background menu utama dari percobaan ini. Ini adalah kompetensi dasar. Oke, selanjutnya itu yang belum didesain tadi, latihan dan contoh soal. Kita latihan dan contoh soal. Ini kita masuk dan new file, contoh soal. Contoh soal. Contoh soal kita punya beberapa slide. Sini kita tambahkan lagi.
Ini coba kita nolkan lagi. Oke. Kita ekspor lagi contoh soalnya hingga selesai, yaitu sampai 5, namun di sini saya hanya menggunakan 3 saja dikarenakan untuk mempersingkat waktu, jadi kita gunakan 3 contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal yang ketiga. Oke. Ini kita ke menu tadi. Sini kita masukkan coding untuk contoh soalnya. Kita copy. C. Coba contoh soal. Oke. Sekarang kita telah dapat 5, jadi tinggal latihan. Untuk latihan kita tinggalkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke coding yang indikator, yaitu yang home. Di sini kita event, lalu kita pilih mouse click, dikarenakan kita menggunakan huruf bukan gambar, jadi kita gunakan mouse click. Untuk codingnya hampir sama dengan yang ini tadi. Oke. Sini kita ubah ke menu halaman utama. Selesai. Kita coba kita runkan. Kita runkan lagi. Oke. Kita klik home, maka akan timbul ke menu utama. Ini kita lakukan untuk semua yang ada di sini. Untuk latihan belum dapat kita klik karena kita belum mempunyai slide-nya dan kita belum memasukkan codingnya. Jadi untuk indikator sudah. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kita coba kita tambahkan home. Jadi di sini kita tinggal kita copy saja, lalu kita tempelkan di sini. Maka secara otomatis coding dan desainnya akan pindah langsung ke sini. Kompetensi dasar sudah. Untuk contoh soal sudah contoh soal.
kita menyesuaikan letaknya sini. Ada soal 2 juga begitu. Contoh soal 3 juga begitu. Ini adalah contoh soal. Selanjutnya ke materi juga kita lakukan hal yang sama. Untuk materi 1, materi 2, dan materi 3. Kita paste. Materi 2. Materi 3 juga begitu. Dan materi 4 pun begitu. Nah, ini kita telah menambahkan tombol home, jadi kita coba kita runkan salah satunya. Semua tombol home maka akan berfungsi ke menu utama. Ini coba kita homekan, maka kita akan kembali ke menu utama. Selanjutnya kita tambahkan tombol next untuk materi 1 dan sampai ke materi selanjutnya, yaitu kita tambahkan label lagi label 2. Kita tambah icon next, icon back, ini adalah kita icon back dulu. Oke. Delete icon back adanya di sini. Ini adalah icon back. Dan kita masukkan codingnya. Untuk coding sama seperti yang sebelumnya, namun kita ganti dengan variable name-nya saja. Oke, dari 2. Mouse klik.
ini kita setting ke materi 1, ya, ke materi. Kita coba kita runkan. Maka tombol back ini akan kembali ke materi 1. Nah, ini adalah materi 1. Hanya kita terapkan di semua yang ada tombol next dan backnya. Jadi ini kita Ctrl C, lalu kita pindah ke materi 4. Materi 4. Nah, ini dia backnya. Ini adalah materi 4. Maka di sini kita ubah codingnya menjadi ke materi materi 3. Oke. Ini kita ke materi 3. Nah, kita paste lagi. Sini kita ubah codingnya ke materi 2. Jadi 2. Oke, begitulah untuk yang tombol back. Kita ke contoh soal. Kita berlakukan juga sebagai tadi. Ini kita ubah ke contoh soal 1. Contoh soal 1. Contoh soal 2 juga 3 juga begitu. Ini kita ubah menjadi contoh soal 2. Contoh soal 2. Lalu kita tambahkan di sini lagi yaitu tombol next. Untuk yang nextnya dikarenakan telah terhapus dari data laptop saya, jadi kita ubah saja menjadi dengan menggunakan kata-kata, lalu kita mouse klikkan. Nah, dari 1 kita ubah menjadi dengan label text. Sini kita ubah namanya menjadi next.
Jadi kita ubah dengan kata-kata seperti ini. Jadi kita ubah, lalu kita event, misalnya kita mouse click, kita masukkan codingnya sama seperti hal yang ini. Enter. Ini control paste. Ini kita ubah ke menu 2. Menu 2. Materi 2. Materi 2. Oke, materi 2 sign, kita copy, lalu kita ke materi 2, lalu kita paste di sini. Oke. Oke, untuk yang next kita ubah codingnya ke materi 3. Kita ubah ke materi 3. Lalu di materi 3 juga begitu, kita buat lagi, kita copy lagi. Codingnya kita ubah di sini ke materi 4. Mouse click. Oh, saya lupa ini apa. Saya label 3 ternyata, jadi kita ubah di sini ke materi 4. Setelahnya di materi 4 kita tidak tambahkan tombol next. Lanjut kita ke contoh soal. Contoh soal kedua yang kita harus tambahkan tombol next. Paste. Untuk contoh soal saya telah membuat 5 contoh soal di program yang sebelumnya, namun di sini sebagai proses saja, jadi saya membuatnya diperdikit, yaitu 3 contoh soal. Ini next ke contoh soal 3. Oke, lanjut kita ke contoh soal satunya. Ini kita ubah contoh soal 2. Oke. Jadi di sini saya telah membuat tombol next dan back-nya. Jadi kita coba kita runkan. Oke, kita runkan. Lalu setelah ini kita akan membuat latihan soal. Nah, ini berfungsi atau tidak? Ya, ternyata berfungsi. Kembali ke halaman sebelumnya, kita nextkan lagi. Maka akan ke halaman kedua, kita nextkan lagi. Maka akan ke halaman
Selanjutnya next lagi. Nah, dan next lagi. Oh, ternyata ada yang salah di sini. Kita buat contoh soal dalil 2. Oke, contoh soal yang kedua. Di sini bisanya terlalu dekat, jadi akan sedikit susah. Nah, lalu kita runkan contoh soal 2. Kita coba next kan. Nah, maka akan ke contoh soal 3, dan contoh soal 3 dikarenakan di sini saya membuatnya 3 contoh soal untuk mempersingkat waktu. Jadi tidak saya berikan tombol next. Jadi sini langsung ke home. Untuk di home kita telah membuat kompetensi dasar, contoh soal, latihan materi, dan indikator. Selanjutnya yaitu kita telah membuat profil penulis. Selanjutnya kita yaitu akan membuat latihan. Untuk latihan belum dimasukkan coding dan juga belum kita buat slide-nya. Kita buat latihan. Jadi di sini selesai semua. Kita buat latihan. Oke, kita new file. Next. Latihan 1. Sini saya telah menyediakan latihannya. Saya layout. Kita nolkan. Kita buat latihannya. Lagi-lagi kita harus mendesain ini hingga selesai. Sini latihan. Nah, ini adalah latihan yang telah saya salin di Word. Lalu sini kita copy saja. Satu. Lalu kita tambahkan radio button. Kita tambahkan juga di sini button group. Radio button kita tambahkan 4 sebagainya dengan gandanya. Sini kita buat, kita ganti pilihannya pilgan tadi 4/2. Edit text. Yang ini juga edit. Kita buat asal saja. Jawabnya adalah C yang benar. Lalu selanjutnya yaitu
kita hubungkan ini, kita kontrol, lalu ini properties, lalu kita masukkan ke button group 1. Oke. Terus maka secara otomatis di sini kita runkan, maka secara otomatis akan memilih salah satu antara 4/2, 4/3, 8/2, 8/3 dan seterusnya. Lalu selanjutnya yaitu kita masukkan background. Oke. Icon. Dan kita tambahkan label sini, label 3. Di sini kita variabelnya yaitu respon. Ini berguna jawaban kita benar atau salah. Oke. Dan kita tambahkan lagi label pembahasan teks. Ini kita tambahkan icon lagi, iconnya ya, kita tambahkan pembahasan. Sini saya telah menyediakan 5 pembahasan latihan. Oke, finish. Nah, pembahasnya kita tempelkan di sini. Maka secara otomatis apabila kita klik salah satu dari 4 A, B, C dan ini, maka akan secara otomatis akan menimbulkan respon dan juga pembahasannya. Kita coba kita runkan. Nah, ini adalah tampilan dari latihan soal kita. Namun pembahasnya terlihat secara langsung dan ini telah dapat pilih antara salah satunya. Nah, responnya juga belum bergerak. Jadi ini kita masukkan coding even, kita move kan. Lalu kita masukkan coding pembahasan. Ini this set visible false
coba di sini pembahasan. Okay. Set visible. Sini kita buat false. Coba kita runkan, maka berhasil atau tidak. Nah, tidak ada lagi pembahasan tadi, artinya berhasil. Lalu kita masukkan coding lagi. Untuk yang ini kita masukkan satu persatu. Event, action, variable, J, radio button 1, set text salah. Sini kita ubah labelnya. Nah, di sini namanya respon. Fine. Respon label. Oke. Lalu kita tambahkan sini pembahasan set visible true. Oke. Salah ya. Jadi apabila kita coba, nah, ini adalah radio button 1, berarti yang A, pilihannya A. Yang B belum kita masukkan coding, yang C belum kita masukkan coding. Untuk 4/2 kita telah masukkan coding, maka hasil responnya nah begini, maka akan ada salah dan juga pembahasannya. Hal tersebut juga kita masukkan dengan untuk yang soal-soal yang selanjutnya. Sini kita masukkan yang ini, kita event, action, dan juga kita masukkan codingnya. Faster, dan ini control fast. Untuk yang C kita buat benar karena kan responnya
soalnya dijawab dengan benar. Selanjutnya yang D kita buat respon salah. C control faster. Jadi begini apabila kita jalankan. Nah, respon C adalah benar, B salah, A salah. Oke. Kita tambahkan nanti di sini adalah tombol next. Namun sebelumnya kita buat untuk contoh latihan soal yang ketiga. Jadi kita new file lagi contoh soal. Kita buat soal yang kedua. Ini latihan 2. Nah, kita set layout. Kita buat beberapa contoh soal saja dikarenakan waktu telah banyak. Kita ambil ini soal yang saya gunakan, kita ambil yang soal yang kedua saja. Ctrl C. Control faster. Oke. Tambahkan radio button. Oke. Lalu kita ubah nama jawabnya 24, 22, 20 dan 18. 24, 22, 20, 18. 24 cm. Ini kita 22 cm. Ini kita buat 18 cm. Dan ini kita buat menjadi terserahlah 12 cm saja. Oke, sudah. Lalu sini kita tambahkan lagi button group. Kita tambahkan juga label 2. Kita tambahkan pembahasan yang telah kita screen. Jadi pembahasannya kita buat PDF terlebih dahulu, lalu kita screen dan kita jadikan foto. Oke. Ini kita ubah variable name-nya, edit change variable name, pembahasan, enter. Lalu kita label lagi, sini kita edit teks. Oke. Ini kita ubah variable name-nya respon.
Ini kita masukkan ke button group tadi. Tunggu satu, oke, close. Dan selanjutnya kita tambahkan background. This icon. Nah, di sini kita masukkan background apa adanya. Background 1. Oke. Nah. Kita lanjut ke latihan. Oh tidak, kita masukkan coding lebih dahulu. Ini kita masukkan coding. Sama codingnya dengan yang tadi. Terus pembahasan lagi. Lalu kita desain lagi ini. Kita visual action. Ini udah buat salah. Ini kita icon lagi, action lagi. Dan ini kita harus salah juga. Sign. Icon action lagi. Ini kita buat benar, karena kan pilihan yang ketiga adalah benar. Lalu yang ini kita buat action salah. Ini kita copy saja. Codingnya tidak mengapa, tidak rapi ataupun terbalik, yang penting benar. Oke. Dan kita telah membuat 2 soal, kurang lebih begitu. Nah, responnya begini. Respon benar, salah. Besar. Dan kita buat ke latihan 3, dan ini adalah latihan menurut saya 3 soal saja, dikarenakan baterai saya juga sudah mulai sedikit dan waktu sudah mulai panjang. Jadi ini latihan 3. Namun pada yang program yang telah saya buat sebelumnya saya telah membuat 5 soal contoh dan juga 5 soal latihan. Jadi ini hanya sebagai proses pembuatan saja, tidak memenuhi seluruhnya. Kita juga dapat mengedit namanya, juga
backgroundnya yang bagus dan sebagainya. Namun di sini berhubung waktunya sudah beberapa jam, jadi tidak saya jelaskan terlalu panjang lebar lagi. Di sini kita perlu label. Kita contoh soal 3. Lalu di sini kita juga butuh button 4 buah. Kita ubah lebih dahulu pilihannya 15, 14, 13, 12. Oke, 15, 14, 13, 12. Di teks 15 cm enter 14 cm enter 13 cm dan 12 cm. Ini yaitu background. This background 1. Nah, ini adalah background. Ya, kita tambahkan label lagi, label 3. Tambahkan properties, tambahkan icon. Ini pembahasan soal latihan 3. Finish. Nah,
Ini button group. Oke, lalu kita masukkan coding. Register mob ini kita buat register mob. Terus ini kita masukkan coding pembahasan di set visible false. Oke. Sini kita ubah variable name-nya menjadi pembahasan. Oke. Selanjutnya yaitu respon. Kita buat lagi sini label respon. Respon. Oke. Lalu kita di sini kita masukkan coding yang D kita buat dengan benar. Oke. Sini kita lihat baterai saya. Persen. Dan selanjutnya yaitu kita runkan
langsung ada pembahasannya 15. Oke. Kita coba kita runkan. Nah, akan ada respon seperti ini. Oke, di sini bahasanya tertimpa. Oke. Respon. Oh, maaf, ini ya kita ubah namanya respon. Ini bawah pembahasan. Respon kita ubah label saja. Respon. Kunci. Respon. Oke. Jalankan. Kita ubah lagi bahasanya di sini. Jalankan. Nah, gak akan bagus ini. Nah, ada pembahasan. Respon. 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 Oke, jalankan. Dan ini berhasil. Respon D adalah benar, C adalah salah, dan seterusnya. Selanjutnya kita telah membuat tiga latihan. Saya kira cukup untuk di sini. Dan kita akan tambahkan tombol next di 3 latihan tersebut. Ini kita salin. Kita di sini paste. Oke, next. Kita coding. Next. Respon. Nah, ini next kita ke latihan 2. Ini latihan 2. Kita paste lagi.
ini kita buat latihan 3. Latihan 3. Dan latihan 3 kita buat tombol home. Dikarenakan kita anggap ini yang terakhir. Nah, ini adalah program yang saya buat. Kita coba kita jalankan semuanya, apakah berhasil atau tidak. Ini adalah sebagai contoh saja. Sebelumnya saya telah membuat program hal yang serupa seperti ini, namun untuk pengeditan saya lebih rapi lagi dan tertata lagi. Nah, ini adalah indikator. Kita kembali ke home. Ada di home, kompetensi dasar. Ada di home. Lalu materi. Ini bisa di nextkan lagi. Nah, kita back lagi. Bisa. Lalu kita kembali ke home. Lalu contoh soal. Kita nextkan. Nah, kita kembali ke home lagi. Dan di sini ada profil penulis. Oh, kita di sini belum kita kasih tombol home, jadi kita buat terlebih dahulu profil penulis. Profil penulis. Nah, ini telah kembali ke home untuk profil penulis. Sarankan. Nah, ini kembali ke home. Oke, selanjutnya itu latihan. Nah, untuk latihan belum kita masukkan coding, jadi kita masukkan terlebih dahulu di menu, yaitu latihan. Kita masukkan coding. Ini kita copy. Oke. Ini kita paste. Latihan. Kita buat sini latihan 1. Ya, latihan 1. Oke, kita runkan. Nah, kita latihan. Dan ini adalah latihan 1. Sebuah persegi mempunyai panjang sisi 8 cm. Panjang diagonal persegi tersebut adalah, kita pilih salah satunya, maka akan ada respon salah ataupun respon benar, dan juga pembahasa. Nah, ini adalah respon salah dan juga pembahasannya, dan kita tidak dapat mengelik untuk yang kedua kali dan ketiga kalinya agar mendapatkan hal serupa. Ini adalah respon benar. Lalu kita nextkan. Nah, ini adalah soal kedua, hal yang serupa. Dan nextkan lagi. Oke. Dan ini adalah soal yang ketiga, dikarenakan waktu, jadi saya membuat 3 contoh soal pada program yang ini. Namun program sebelumnya yang telah saya kumpulkan dan saya buat, saya membuat 5 contoh soal dan juga 5 latihan. Jadi ini hanya sebagai proses, jadi saya membuatnya 3 contoh soal saja, tidak 3 soal saja. Nah, ini adalah respon. Lalu kita kembali ke home. Oke, terima kasih. Inilah program yang saya buat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.